Ya, shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Ada shalom. Shalom. Oh, aduh, kurang keras saudaraku. Mana ini semuanya ini? Shalom Bapak Ibu, ada shalom. Lah, gitu yang luar biasa bersama Tuhan. Seberapa banyak engkau yang percaya bahwa di saat ibadah kita, Tuhan Yesus selalu hadir. Sama-sama lambaikan tanganmu saudaraku. Dan bersama-sama alangkah indahnya sebelum kita mulai ibadah pada malam hari ini. Sama-sama kita tundukkan kepala, tundukkan hatimu dan kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus kami percaya Engkau adalah Allah yang baik Tuhan. Allah yang selalu menyertai kami. Dan kami percaya saat kami memuji dan memuliakan Engkau di PD Harbor Blessing. Kami percaya malaikat surgamu memberkati kami Tuhan. Kami mengaktifkan pelayanan malaikat atas hidup kami. Dan di saat kami menyembah Engkau hadir di setiap apapun yang kami lakukan dalam ibadah kami mendatangkan kebaikan. Dan kami percaya ibadah kami mengandung janji Tuhan. Di dalam nama Yesus rapi kami, sertai kami mulai dari awal, pertengahan sampai akhir. Dan kami percaya Engkau juga menyertai hamba-Nya akan membagikan firman Kau kuasai mulut, lidah, bibir, hati. Semuanya berasal dari Engkau. Dan kami percaya kami tangkap firman Tuhan menjadi kebenaran yang besar, kemenangan yang besar. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Mari sembah Dia saudaraku. Haleluya. Ya dalam masyarakat, ya dalam masyarakat, Yesus lebih besar. Bersama-sama saudaraku. Yesus lebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus lebih besar. Yesus lebih besar di dalamku selama-lamanya. Jemaat PD Harbor Blessing yang percaya Dia terlebih besar. Yesus lebih besar. Yesus lebih besar di dalamku, di dalamku. Mari yang percaya bersama-sama angkat tanganmu saudaraku. Yesus lebih besar. Yesus lebih besar di dalamku selama-lamanya. Tuhan Yesus besar. Tuhan Yesus besar di dalamku, di dalam Yesus lebih besar. Yesus lebih besar di dalamku selama-lamanya. Yesus lebih besar. Mari Bapak Ibu yang mengasihi Tuhan, sembah Dia. Yesus lebih besar di dalam
Yesus tak lebih besar. Yesus tak lebih besar di dalamku selama-lamanya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kalau firman Tuhan berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur, saudaraku. Percaya kalau malam hari ini engkau menyembah Tuhan dengan hati yang bersuka cita. Percaya engkau yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terbeban dilepaskan, saudaraku. Mari bersama-sama pada malam hari ini, bersama-sama mengangkat kedua tanganmu. Haleluya, mari fokus saudaraku, fokus menyembah Tuhan. Jangan fokus kepada yang lain. Bersama-sama angkat tanganmu, bersama-sama katakan, haleluya. Yesus terlebih besar. Ayo Bapak Ibu katakan, Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus lebih besar. Oh, haleluya, Yesus lebih besar di dalamku selama-lamanya. Di dalamku selama-lamanya, di dalam kami, di dalamku selama-lamanya. Mari sembah Dia, haleluya. Allah yang kami sembah, terimalah hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Kami tinggikan, mengalirlah kuasa-Mu, mengalir mengurapi kami Tuhan. Kami semua beda blessing, semua hamba-Mu yang melayani Tuhan, kami percaya yang ikut Zoom ataupun yang tidak ikut Zoom, semua diberkati Tuhan. Kami memuji, kami percaya, kami mau bawa ibadah kami sebagai penyembahan yang sejati. Terimalah hormat, sembah, hormat, pujian, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terus sembah Dia saudaraku, haleluya. Engkau yang merindukan mujizat Tuhan, mari saudaraku bersama-sama menyembah. Mungkin pada malam hari ini Engkau membawa setiap masalahmu, tetapi percayalah semuanya itu bahwa Yesus lebih besar dari semua masalah kita. Dia Allah yang Dia sudah mati dan bangkit, dan Dia sudah hidup memberkati kita. Oh, memberikan kuasa atas hidup kita. Dalam nama Yesus, semua yang percaya bersama-sama dengan kami menyembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya.
Kami percaya Mazmur 84 ayat 12, kami percaya kau adalah matahari dan perisai. Yosua 6:3 kami percaya kau pasti muncul seperti fajar Tuhan, memberikan pertolongan kepada kami yang bersungguh-sungguh mencari Engkau. Ya Allah, kami memuji kebesaran-Mu. Cuma Tuhan beda harus blessing. Bersama-sama menyembah. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Kami memuji-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, can sing my soul, my Savior God to Thee. How great Thou art. How great Thou art. Come on, church. Sing, then sing my soul, then sing my soul, my Savior God to Thee. How great Thou art. How great Thou art. Kami memuji kebesaran-Mu. Yang percaya bersama-sama angkat kedua tangan di atas kepalamu. Ajaib Tuhan. Jadikan pujian ini sebagai doamu, saudaraku. Haleluya. Ajaib Tuhan, yang menyembah dan bersungguh-sungguh, yang pada malam hari ini sakit disembuhkan Tuhan. Dalam nama Yesus kami memuji kebesaran-Mu. Open heaven terjadi di atas kepala kami Tuhan. Kita lama ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Jika besaran-Mu, terimalah hormat sembah pujian kami Tuhan. Ajaib Tuhan, anak cucu kami pasti diberkati Tuhan dalam nama Yesus. Ajaib Tuhan, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And I will sing, how great is our God. Semangat PT Harvest Blessing. Sekali lagi bersama-sama katakan, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And I will sing, how great, I will sing, how great, yang percaya bersama-sama, I will sing, how great
Raga. Yang percaya berikan tepuk tangan yang paling meriah. Ayo saudaraku, satu kali tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus. Allah yang ajaib, yang percaya bersama-sama berikan sorak-sorai, katakan amin. Kami serahkan kepada hambanya Bapak Lukas, silakan. Haleluya. Mari kita pujikan Kukan Terbang. Mari kita sukacita bersama Tuhan hari ini. Firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Ada sukacita. Janji-Mu terang, terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menguntungkan siang hari. Menantikan beri kekuatan baru. Kukan terbang, kukan terbang, haleluya, tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan, sebab firman-Mu Tuhan, sebab firman-Mu teguh menopang. Yes, kukan aman di dalam-Mu Tuhan. Sekali lagi firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, betapa itu janji-Mu Tuhan, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu hari ku menantikan, beri kekuatan. Mari lambaikan tangan, haleluya, kukan terbang, haleluya, tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan, sebab firman-Mu teguh menopang. Oh yes, yes, kukan aman di dalam-Mu Tuhan. Jalan-Mu Tuhan, jalan-Mu di atas jalan-jalanku. Rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku, berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Mari angkat tangan kita, kukan terbang, haleluya, tinggi dia bersama-Mu Yesus, bersama-Mu, haleluya, dalam kemuliaan, sebab firman-Mu teguh menopang. Kukan aman di dalam-Mu. Sekali lagi yang sukacita, kukan terbang, haleluya, tinggi di, haleluya, bersama-Mu dalam kemuliaan, sebab firman-Mu, haleluya, teguh menopang. Yes, kukan aman di dalam-Mu, kukan aman di dalam-Mu, kukan aman di dalam-Mu Tuhan. Berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Allah kita. Percaya ada sukacita di dalam Tuhan. Amin. Amin ya, percaya. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita
Siapkan posisi yang paling nyaman buat kita menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Ya Bapa, ya Roh Kudus, Tuhan Yesus, kami datang Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Jamah lawan setiap hati kami Tuhan. Biar setiap hati kami Tuhan, Engkau layakkan kami mau menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih. Shikarabala syadara laba-laba. Kinaraba syadara laba-laba. Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati tulus, hanya rasa cinta kepadamu yang memberiku dekat padamu. Sekali lagi ku datang Tuhan, ku datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati tulus, hanya rasa cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu. Mari beri ekspresi kita menyembah, hati yang menyembah, hati yang melekat padamu Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku. Pujaanmu selama-lamanya, ku mau menyembah-Mu. Mari kita nyanyikan sekali lagi dari awal dengan segenap hati. Datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati tulus, hanya rasa cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu. Mari kita angkat tangan berserah, hati yang menyembah, hati yang melekat padamu Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku. Pujaanmu selama-lama. Sekali lagi hati yang menyembah, hati yang menyembah. Padamu Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku. Pujaanmu selama-lamanya, mau menyembah-Mu. Pujaanmu selama-lama, pujaanku selama-lamanya, mau menyembah-Mu. Mari kita menyembah, hati yang mari kita sembah Tuhan Yesus.
Haleluya. Kiri papa pasti kada tekara 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 pasti titik kada Mari kita menyembah Yesus. Penuhi kami Tuhan. kiri pada kiri pada papa tekara Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kami rindu menyembah-Mu Tuhan. Namamu Yesus. Kami merindukan hati yang menyembah, hati yang melekat padamu Yesusku, kekasih hatiku. Mari kita, Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lama. Sekali lagi hati yang menyembah, hati yang menyembah, hati yang melekat padamu Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama pujaanku, selama-lamanya. Mari pandang wajahnya, pujaanku selama-lamanya. Ku mau menyembah-Mu. Berikan sorak-sorak kemuliaan kita. Haleluya. Wow, kami mengucap syukur Tuhan atas pujian penyembahan-Mu Tuhan hari ini Tuhan. Kami ada Tuhan di tempat PD Harvest Blessing hari ini Tuhan. Bukan sekedar kebetulan Tuhan, tapi kami percaya Tuhan ada rencana-Mu yang begitu besar untuk setiap kita masing-masing Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan. Kami percaya Tuhan, sebenarnya kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berarti siaan yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biar apa yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan, semuanya daripada-Mu Tuhan Yesus, penuh dengan kuasa-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Biar kami mendengarkan firman-Mu, dan kami mau Tuhan diberkati dan menjadi berkat dimanapun kami. Nah, di dalam nama Tuhan Yesus, yang siap mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita katakan, amin. Silakan Bu Rara. Baik, sebelum kita mulai, saya undang semua untuk bangkitkan roh kita. Mari kita berbahasa roh, saudara. Syadakatalara. Hilang suaranya Bu Rara.
Rabayala rabayada shikit hela rabana sanda kata yala rabayala rabab hela rabababababa. Bangkit rabayala rabababababa. Shikete yala rabayada sanda. Oh yala rabana sande kete yala rabababababa. Terus bangkitkan rohmu karena Roh Kudus mau bekerja malam hari ini. Roh Kudus mau bekerja malam hari ini. Jangan biarkan intimidasi, jangan biarkan kelemahan tubuh, jangan biarkan apapun juga menghalangi kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Oh Holy Spirit, Holy Spirit, shedeketela rabayala rabayara shanda. Oh nakatala rabana sende ketela rabababababa. Oh la rabayala rabayara shende ketela rababa. More Lord, more. Ela rabana seketia la rabababa. Oh ya la rabayara shende ketela rababababa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Malam ini adalah malam yang diurapi Tuhan. Malam ini adalah malam di mana kami berjumpa dengan Raja di atas segala raja. Urapi setiap kami, berkati setiap kami, berkati lidah bibir hambamu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan. Pakai untuk alat kemuliaan namamu. Dengan kuasa darah Yesus, Tuhan sendiri yang berperang bagi kami, yang menutup bungkus setiap kami dan keluarga besar kami, orang-orang yang kami kasihi. Tuhan yang kuasai dari awal, pertengahan hingga akhir. Roh Kudus yang berbicara dengan dahsyat di dalam nama Yesus Kristus. Yang sakit malam hari ini disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terikat dibebaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan beri kami roh hikmat, wahyu, pengertian. Hidup kami diubahkan, hidup kami tidak pernah sama lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Setiap kita yang percaya, mari kita sama-sama katakan, amin, haleluya. Shalom, saudara terkasih dalam Tuhan. Shalom, ada sukacita malam hari ini. Shalom. Saya amazed banget ya Bapak Ibu, kekeluargaan yang begitu kental di PD Harvest Blessing. Bahkan setengah jam sebelum ibadah, ada acara family, artinya ngobrol, berbicara, nanya kabar, bagi saya itu very good. Karena persekutuan harus didasari dengan kekeluargaan, dengan cinta, dengan persatuan yang kuat. Amin, saudara. Dan itu saya lihat di persekutuan doa malam hari ini. Dan sebelum saya masuk ke dalam firman Tuhan, saya akan dengan cepat, singkat, padat, jelas. Semoga Bapak Ibu mengerti, paham, dan diberkati. Tapi saya dapat dengan kuat buat PD Harvest Blessing malam hari ini ketika tadi pujian penyembahan. Seperti nama persekutuan doa ini, Harvest Blessing. Tuhan katakan di tahun 2022, catat Tuhan katakan dan buktikan perkataan Tuhan bahwa persekutuan doa ini akan banyak menuai. Saya dengar kata harvest. Saya dengar kata harvest. Saya ngelihat di persekutuan doa ini khususnya Bapak David Lim, saya melihat Bapak Pastor dan seluruh orang-orang yang ada di PD ini, pengerja-pengerja orang-orang yang berdiri buat PD ini, saya melihat banyak sekali benih yang sudah ditabur. Saya melihat banyak benih yang sudah ditabur, banyak air mata, banyak benih, banyak doa puasa, doa pagi, doa malam, apapun itu sudah banyak dilakukan. Dan Tuhan katakan nantikan 2022 persekutuan doa ini dan seluruh keluarga besar daripada PD Harvest Blessing akan menerima tuaian yang belum pernah engkau lihat sebelumnya. Engkau akan terima bahwa Tuhan sedang membukakan tingkap-tingkap surga. Apa yang tak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah timbul dalam hati dan tidak pernah dengar oleh telinga, Tuhan akan berikan buat semua yang ada di tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, saudara. Semangat malam hari ini. Saya juga jadi semangat tadi mendengarkan sebagian tadi pembicaraan Bapak Ibu semua. Sangat very fun, sangat akrab, dan lain sebagainya, juga diberkati lewat pujian penyembahan. Terima kasih buat worship leader dan semua yang ada di PD Harvest Blessing. Nah, saudara, saya mau bagikan bahwa kita hari ini, kemarin bulan lalu kita sudah merayakan Jumat Agung, kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Saya akan terus mengatakan ini karena begini saudara, kita harus mengerti musim dan waktu. Di bawah kolong langit, di bumi ini semua ada musim dan waktu. Kita harus tahu momentum, kita harus tahu kairos. Bapak Ibu, seorang petani nggak mungkin dia sembarangan, seenak dewe gitu kan. Nggak tahu bahasa Jawanya, saya tinggal di tanah Sunda, jadi logat saya lebih banyak Sunda ya Bapak Ibu. Saya di Cipanas, salam kenal. Kalau bagi yang belum kenal, saya di Cipanas, Puncak, Jawa Barat. Jadi saya banyaknya nanti lebih banyak istilah-istilah Sunda. Kalau Jawa saya kurang bisa, mungkin dikit-dikit.
Nah, jadi seorang petani aja dia nggak bisa seenaknya menentukan kapan dia tanam, kapan dia panen. Nggak bisa, oh pokoknya Januari saya maunya panen, nggak mau tahu. Padahal Tuhan sudah kasih waktu, sudah kasih musim bahwa ini loh waktunya nabur, ini loh waktunya menuai, ini loh waktunya kamu rawat tanaman kamu dan kamu menuainya. Sama halnya dengan musim dan waktu yang Tuhan berikan. Kenapa sih Tuhan harus ciptain waktu penciptaan? Ada hari pertama, hari kedua, sampai hari ke-6. Ada Sabat. Kenapa? Kenapa nggak sekali klik aja jadi semua? Karena Tuhan suka yang namanya kairos, Tuhan suka yang namanya momentum, Tuhan punya waktu, ritme, agendanya. Nah, malam hari ini saya mau bilang agenda Tuhan hari ini kita masuk di bulan kedua. Penanggalan Yahudi, penanggalan Israel yaitu bulan Iyar. Saya nggak bahas fokus ke bulan Iyarnya, tapi saya mau cerita bahwa Jumat Agung kemarin, kebangkitan kemarin itu berbicara tentang Passover, berbicara tentang orang Israel, dia karena tanda darah di tiang pintu, dia keluar dari Mesir dan dia masuk ke tanah perjanjian, mulai berjalan ke tanah perjanjian. Dan ketika perjanjian baru muncul, Tuhan Yesus di atas kayu salib dengan darahnya tercurah berkata tetelestai, it is finished. Setiap kita, engkau dan saya terima hidup yang kekal, kita sudah diampuni, kita dilayakkan, kita ditebus. Ada amin saudara? Kita sudah terima kuasa darah Yesus, kita sudah terima kuasa kebangkitan Kristus, kita sudah terima kuasa Passover, kita keluar dari Mesir. Nah, namun sepanjang perjalanannya ternyata tidak mulus saudara. Ketika kita lihat sudah ada Passover, sudah ada darah Yesus, kita sudah ditebus, sudah keluar dari Mesir, ternyata perjalanannya tidak seindah, tidak semulus yang kita bayangkan. Bukankah demikian terjadi dalam hidup anak-anak Tuhan? Kita nggak bisa mengharapkan bahwa hidup kita selalu mulus, tanpa goncangan, tanpa proses. Kita nggak bisa harapkan semuanya itu nggak boleh ada masalah. No, Bapak Ibu. Masalah, goncangan, proses boleh ada. Tapi yang harus kita percayai, penyertaan Tuhan sempurna. Kita nggak akan pernah dibiarkan. Kita nggak akan pernah menjadi kalah dan pecundang, tapi kita pemenang lebih dari. Saya mau bahas di bulan yang kedua, ketika udah 10 turun, dan bukan sampai di situ, ketika di Laut Teberau masih dikejar sama Firaun dan seluruh pasukannya. Tapi Tuhan buat Musa membelah Laut Teberau dan mereka lewat dan semua orang Firaun dimusnahkan. Kemenangan total terjadi. Kemenangan total terjadi. Setelah mereka keluar dari Teberau, apa yang terjadi? Mari kita buka firman Tuhannya bersama-sama saudara. Keluaran 15 ayat 22 sampai 27. Kita langsung baca aja semuanya ya Bapak Ibu. Nanti saya akan bahas poin-poinnya dari firman Tuhan ini. Oke? Dengan judul perikop di Mara dan di Elim. Saya bacakan. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur 3 hari lamanya. Mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu. Karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon kurma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Amin, saudara. Poinnya begini, saudara. Bayangkan orang Israel udah ditolong Tuhan. Dia udah lihat mujizat. Bahkan dia udah habis ngelewatin Laut Teberau. Tetapi ketika dia sampai di Mara, kering. Haus,
nggak ada minum. Apa respon mereka pertama? Kita lihat. Mereka bersungut-sungut. Mereka bingung, mereka takut, dan mereka bersungut-sungut. Dia nyalahin siapa? Musa. Kami haus, airnya pahit. Saudara, poin yang pertama Tuhan katakan, kita ini lagi masa yang sangat luar biasa loh saudara. Walaupun dunia memang bergoncang, dunia memang kelihatan sedang krisis, tapi anak-anak Tuhan, kau dan saya, kita dalam kerajaan Tuhan yang gak tergoncangkan, kita akan tetap eksis. Dan bahkan ini momen yang sangat luar biasa, kita sedang menantikan Pentakosta. Tanggal 26 Mei nanti Tuhan Yesus naik ke surga, 10 hari kemudian kita ngalamin Pentakosta. Tapi di masa menuju Pentakosta, hari-hari ini engkau dan saya, apakah masih ada sungut-sungut dalam hati setiap kita? Bangsa Israel udah lihat Laut Teberau terbelah. Bangsa Israel udah ditolong keluar dari Mesir, tapi hanya karena dia haus, dia kering, mereka bersungut-sungut. Dan mereka bersungut-sungutnya kepada siapa? Kepada Musa. Saudara, hari-hari ini ketika engkau sedang dalam pergumulan, ketika engkau rasanya haus dan bahkan segala sesuatu pahit dalam hidupmu, jangan sekali-kali kita mengeluarkan sungut-sungut dalam hidup kita. Tuhan ingatkan dengan jelas kembali, ingat nggak dulu Tuhan pernah tolong setiap kita. Tuhan sedang mengingatkan kembali, Tuhan dulu udah lepasin kita dari Mesir. Masa baru kita masuk ke Mara, kita mau mulai bersungut-sungut kembali. Kenapa saudara bangsa Israel bisa seperti itu? Karena dia tidak mengandalkan Tuhan. Yang dia andalkan siapa? Musa. Dia ngelihat Musa membelah Laut Teberau. Akhirnya dia taruh harapan dia sama Musa. Kenapa saya bisa ngomong kayak gini? Karena ketika di Mara dan di Elim, dia bersungut-sungutnya kepada siapa? Musa. Artinya selama kita mengandalkan kekuatan manusia, engkau andalkan kekuatan pemimpinmu, kau andalkan kekuatan suami, keluargamu, atau siapapun itu, sebanyak itulah engkau akan mengalami yang namanya bersungut-sungut. Manusia selalu dapat mengecewakan kita, tapi Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Jadi poin yang pertama hari ini, ayo perbaiki respon hati kita. Kita jangan melupakan apa yang pernah Tuhan buat atas hidup kita. Kalau kemarin Tuhan pernah tolong kita, kalau bulan lalu Tuhan pernah sembuhkan kita, Dia akan melakukannya lagi. Dia tidak akan pernah membatalkan janjinya. Jangan sampai karena kekeringan, karena pahit membuat kita bersungut-sungut dan melupakan apa yang Tuhan kerjakan atas hidup kita. Tapi poin yang kedua, dahsyatnya di mana orang Israel dia lagi bersungut-sungut, ada sesosok seperti Musa. Dia mengambil respon yang tepat. Wow, Bapak Ibu nanti lihat sendiri di ayatnya tadi kita udah baca bersama-sama karena untuk menghemat waktu ya, biar kita nggak buang-buang waktu. Poin yang kedua, Musa mengambil respon yang tepat. Musa juga pasti haus, saudara. Nggak cuma orang Israel yang haus. Musa pemimpin, dia juga haus. Dia ngalamin kering sama. Tapi dia punya respon yang tepat. Dia datang sama Tuhan, dia nggak bersungut-sungut. Musa datang sama Tuhan, dia apa? Berseru-seru. Berseru-seru, dia minta Tuhan, ini orang Israel lagi haus. Ini orang Israel lagi ngalamin airnya pahit. Mau nggak kita ambil respon seperti Musa? Walau hari ini keadaan hidupmu ada yang nggak enak, pahit, atau masih ngalamin trouble, mujizat masih tertunda. Tapi kita mau nggak ambil respon bahwa kita berseru-seru kepada Tuhan. Kenapa Musa bisa berseru sama Tuhan? Dia percaya, dia kenal Tuhan. Dia tahu bahwa Tuhannya nggak pernah ninggalin dia. Semakin kita nggak kenal Tuhan, semakin kita akan banyak bersungut-sungut. Saudara tahu, hampir banyak setengahnya kalau nggak salah, dari orang Israel nggak masuk ke tanah perjanjian karena apa? Bersungut-sungut. Hati-hati dengan mulut kita, saudara. Hati-hati dengan perkataan yang keluar dari mulut kita. Masalah boleh ada. Saya yakin semua orang punya masalah. Nggak ada orang yang bebas masalah. Saya yakin orang punya banyak pergumulan, hanya beda aja jenis pergumulannya. Tapi yang membuat orang itu dapat mujizat, terobosan, itu yang berbeda apanya, saudara? Respon hatinya. Semakin kau bersungut-sungut, kau nyalahin keadaan, kau nyalahin orang lain, semakin jauh mujizat, semakin jauh terobosan dalam hidupmu. Tapi kalau kau ambil respon seperti Musa, emang kau lagi haus, kau ngerasa ini pahit, tapi akhirnya kau berseru-seru sama Tuhan. Tuhan, aku berseru-seru. Dia kenal Tuhannya, dia tahu Tuhannya nggak akan pernah mempermalukan dan nggak akan pernah meninggalkannya. Maka lihat apa yang terjadi. Tuhan mulai melakukan mujizat. Tuhan melakukan tindakan supranatural. Wow, saudara. Saat itu Tuhan langsung bilang Musa, lihat
ada kayu, lemparkan itu ke air itu dan air itu akan berubah jadi manis. Lihat Bapak Ibu, God do his miracle. Tuhan melakukan mujizat yang supranatural ketika engkau berseru kepada Tuhan. Permasalahannya hari ini respon hati kita tuh apa? Masih kita nyalain Musa, pemimpin kita, atau kok nyalain hamba Tuhan? Perasaan udah dinubuatin deh. Perasaan udah didoain deh. Atau kau nyalahin suamimu, istrimu, anakmu, siapapun orang yang bisa kau salahkan. Semakin kau bersungut-sungut, kau menyalahkan orang, semakin supernatural miracle, semakin mujizat yang supernatural itu tidak terjadi. Jadi jangan salahkan Tuhan, jangan salahkan hamba Tuhan yang berdoa bagimu, kenapa belum ada penggenapan. Cek hati kita, cek respon hati kita, apakah kita bersungut-sungut. Baru kemarin dilihatin mujizat, laut Tebrau terbelah, hari besoknya udah bisa bersungut-sungut lagi. Manusia itu seperti itu, saudara. Mungkin baru kemarin kau ditolong, kau disembuhin, ngalamin pemulihan, tapi besokannya engkau sudah berubah bersungut-sungut kembali. Jadi malam ini kita belajar, amin. Respon hati kita harus benar, kita berseru sama Tuhan, dan Tuhan akan berikan kayu yang akan kau lemparkan dan membuat yang pahit menjadi manis. Tuhan nggak pakai tongkat Musa loh, padahal Tuhan belah Tebrau pakai tongkatnya Musa. Kenapa waktu dimarah Tuhan nggak suruh Musa lemparkan tongkatnya? Kenapa saudara? Karena Tuhan melakukan mujizat dengan cara yang terus berubah dan dinamis. Tuhan nggak pernah pakai mujizat yang sama dengan cara yang sama di masa lalu. Dia punya upgrade, dia punya cara yang unik, dia punya cara yang berbeda-beda, dan dia nggak mau Musa andelin kekuatannya. Oh, dulu tongkat saya udah pernah belah Tebrau nih. Sekarang tongkat yang sama bisa bikin yang pahit jadi manis. Tidak, saudara. Tuhan nggak mau Musa pakai kekuatannya. Tuhan mau lihat ketaatan Musa. Dia lihat kayu dan dia lempar dan mujizat supernatural itu terjadi. Amin, saudara. Hari-hari ini Tuhan sedang mau ketaatan kita. Tuhan sedang mau melihat respon hati kita. Apa kita mau berseru atau kita mau bersungut-sungut? Ingat bahwa Pentakosta akan segera tiba. Masa-masa yang dahsyat akan segera tiba. Jangan sampai engkau terlewat. Tapi biar kita terlawat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya yang ketiga, yang terakhir, kalau Bapak Ibu sering dengar kata Jehovah Rafa, Bapak Ibu sering deklarasi Tuhan penyembuh, Jehovah Rafa, itu pertama kali tertulis di Keluaran 15. Yang tadi saya bilang di ayat ke-26-nya. Sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. I am the God that heal thee. I am the God, your healer. I send the words and heal your disease. I am the God, the healer. Ini adalah musim di mana Tuhan akan menyembuhkan setiap sakit penyakit kita. Tapi Tuhan bilang dengan jelas loh, kalau kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara, ini poin yang ketiga ya. Kalau kamu sungguh-sungguh dengerin suara Tuhan Allahmu, melakukan apa yang benar, memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan mengikuti segala ketetapannya, maka Tuhan tidak akan menimpakan kepada kita penyakit manapun yang telah Tuhan timpakan kepada orang Mesir. Apa aja sih penyakit yang ada di orang Mesir? Bapak bisa baca, itu di Tulah ada. Penyakit sampar, penyakit menular, penyakit yang mengerikan, itu Tuhan nggak akan timpakan kalau kita sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Malam hari ini, memang kalau secara manusia kita nggak akan pernah mampu, saudara, untuk 100% melakukan yang namanya perintah Tuhan. Tapi hari ini adalah zaman kasih karunia. Ini adalah zaman anugerah Tuhan. Tuhan yang memampukan kita untuk melakukan ketaatan yang menjadi bagian kita. Tuhan akan lakukan, Tuhan juga mau kita melakukan bagian kita. Poin yang ketiga, di Mara dan di Elim, Tuhan katakan setiap penyakit kita malam hari ini, di bulan yang kedua mau sembuhkan. Setiap bersungut-sungut lagi kalau kita berseru kepada Tuhan, Tuhan akan ubahkan apapun yang pahit dalam hidupmu menjadi kemanisan. Penyakit itu not only our body, nggak hanya tentang tubuh kita, penyakit di jiwamu, penyakit kecewa, kepahitan, nggak mau mengampuni. Setiap apapun yang pahit yang membuat kehidupan rohanimu tidak berkembang, malam hari ini Tuhan mau sembuhkan. Tapi bagaimana
ketika kita bisa klaim janji Tuhan. Bagaimana ketika Jehovah Rafa itu bisa terjadi atas hidup kita. Ayat firman Tuhan, ayo kita saling dengar-dengaran suara Tuhan. Kita lakukan apa yang benar di mata Tuhan. Kita pasang telinga kita sama perintah-perintah dan ikutin segala ketetapannya. Ini janji Tuhan loh saudara. Ini firman Tuhan. Tuhan akan kasih kesembuhan. Kesembuhan di tubuh kita, di jiwa kita, di keuangan kita. Keuangan kita yang sakit, keuangan kita yang lagi sakit-sakitan, Tuhan mau sembuhkan. Hubungan-hubungan yang sedang sakit-sakitan, Tuhan mau sembuhkan setiap kita. Tapi Tuhan mau lihat respon hati kita malam hari ini. Tuhan mau kita berbalik. Kita kalau hari ini udah banyak menyimpang, kalau kita udah banyak hari ini melukai hati Tuhan, kalau kita hari ini banyak nggak taat, nggak ngikutin ketetapan Tuhan, kita minta anugerah Tuhan malam hari ini untuk kita kembali ke posisi kita, yaitu dalam tahta kasih karunia Tuhan, dan kita terima yang namanya kesembuhan. Kita terima apapun yang pahit dalam hidup kita menjadi kemanisan. Apapun setiap kolam di sini sebut kolam di air yang dimarah itu, apapun yang pahit Tuhan ubah jadi kemanisan. Kalau Bapak Ibu percaya malam hari ini, karena Tuhan tadi bilang dengan jelas dari kemarin ketika saya persiapkan untuk malam hari ini di PD Harvest Blessing ini, Tuhan terus bicara tentang Jehovah Rafa, tentang Jehovah Rafa. Karena Tuhan mau menunjukkan kuasanya, Tuhan mau bawa mujizat kesembuhan atas saudara-saudara yang ada di tempat ini. Dan bukan hanya saudara yang menerima kesembuhan, tapi saudara akan membawa kesembuhan itu kemanapun kau berada. Mungkin keluargamu sedang sakit, mungkin temanmu sedang sakit, mungkin rekan kerjamu sedang sakit. Malam hari ini dengan iman percaya, tangkap dan bawa kau berada. Karena malam hari ini Tuhan sedang melepaskan urapan kesembuhan. Karena malam hari ini Tuhan mau sembuhkan luka hatimu. Saya melihat ada banyak yang ngalamin sesuatu yang terjadi di masa lalu, yang membuat engkau pahit, yang membuat engkau kehilangan kemanisan, yang membuat engkau kehilangan damai sejahtera. Malam hari ini Tuhan mau sembuhkan. Karena Tuhan berkata, this is the month of healing. Bulan Mei adalah bulan kesembuhan. Kan setiap bulan Tuhan bisa kasih kesembuhan. Amin, yes benar. Tapi kita harus lihat di firman Tuhan bahwa kata Jehovah Rafa, kata Tuhan adalah penyembuh, pertama kali muncul di bulan ini. Setiap hari Tuhan mau sembuhkan kita. Amin. Setiap bulan mau Tuhan sembuhkan. Tapi di bulan ini portal surga sedang terbuka tentang urapan kesembuhan. Jadi poinnya malam hari ini yang pertama, jangan kita melupakan apa yang ada yang sudah Tuhan lakukan, yang sudah Tuhan kerjakan atas hidup kita. Jangan kau udah terima mujizat tapi akhirnya kau bersungut-sungut kembali, sampai akhirnya kau mengandalkan manusia, kau menyalahkan pemimpinmu, kau menyalahkan orang sekitarmu, kau menyalahkan orang lain tapi kau tidak introspeksi diri. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, ambil respon seperti Musa. Di tengah kekeringan, di tengah engkau haus, jangan kau mengeluh, jangan sampai mulutmu mengeluarkan kata-kata negatif, tapi berseru, minta anugerah Tuhan, minta belas kasihan Tuhan, minta kemurahan Tuhan. Jangan gampang ngomong, aduh capek nih, stres nih, aduh bisnis lagi jelek. Apa yang kau deklarasikan itu yang terjadi. Jadi hati-hati dengan mulutmu. Ketika kau bilang, wah keluarga gua mah begini-begini terus, ya maka terjadilah. Tapi hari ini saya mau tantang iman Bapak Ibu selama hari-hari ke depan. Deklarasikan apa yang menjadi imanmu. Apa yang menjadi imanmu, deklarasikan. Kalau kau bilang, aku percaya keluargaku sudah dipulihkan. Oh, dan let it be. Itu akan terjadi atas hidup kita. Oh, aku percaya aku sudah disembuhkan. Aku percaya bahwa bisnisku akan semakin meningkat. Aku percaya pelayananku akan menuai banyak jiwa. Mulai perkatakan imanmu. Di bulan-bulan ini adalah masa yang krusial untuk kita memperkatakan janji Tuhan. Seperti Musa. Dia berseru dan akhirnya Tuhan berikan sepotong kayu untuk mengubah semua yang pahit menjadi manis. Hari ini Tuhan mau pakai hidupmu dan hidupku untuk kita menjadi orang-orang yang mengubah semua yang pahit menjadi manis. Hari ini kalau hubungan di keluargamu sedang ngalamin pahit, kalau hatimu sedang pahit, percaya jamahan Roh Kudus akan mengubahnya menjadi kemanisan. Dan poin yang ketiga, Tuhan katakan, ini adalah bulan di mana portal surga tentang kesembuhan sedang terbuka dengan dahsyat. Bapak Ibu kalau nggak percaya, selama bulan Mei ini
tangkap remandi dengan iman, saudara, coba nanti lihat, pasti akan banyak yang disembuhkan. Bapak Ibu akan ngalamin kesembuhan yang tiba-tiba saja luar biasa yang belum pernah Bapak Ibu alami sebelumnya. Karena Tuhan sendiri yang bilang, Tuhan sendiri yang berkata, I am the God, akulah Tuhan yang menyembuhkan engkau. So malam hari ini, bangkitkan iman Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, dan perkatakan bahwa Dia Jehovah Rafa yang mau menyembuhkan setiap apa yang terjadi dalam hidup kita. Tapi bagaimana Jehovah Rafa itu bisa terjadi? Bagaimana Jehovah Rafa itu bisa dimanifestasikan? Ingat ayat sebelumnya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan. Bagaimana kita bisa mendengarkan suara Tuhan? Bagaimana saudara? Dengan doa dan baca firman Tuhan setiap hari. Kalau yang kita dengar gosip, kalau yang kita dengar orang-orang yang gibah, kalau kita dengar orang yang julid, bagaimana iman kita bisa bangkit? Tapi kalau kita dengar firman Tuhan, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Artinya iman kita nggak akan bisa tumbuh kalau kita nggak dengar firman Tuhan. Sedangkan Tuhan bilang, aku akan menunjukkan diriku sebagai penyembuh kalau kau dengar suara Tuhan Allahmu. How can we do it? Bagaimana kita melakukannya? Kalau yang kau hanya dengar hanya kabar-kabar yang nggak enak, yang dengar hanya kabar-kabar perpecahan gosip, imanmu bukannya bangkit, malah jadi down, dan kesembuhan itu malah semakin jauh daripada kita. Tapi hari ini mau kita sama-sama belajar, amin. Dengarkan banyak firman Tuhan. Iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Banyak hari-hari ini masukin pikiran kita dengan pikiran-pikiran positif. Dunia punya sejuta alasan untuk membuat kita lemah, untuk membuat kita takut, membuat kita terintimidasi. Tapi Tuhan Yesus punya hanya satu alasan, yaitu salib Kristus, darah Yesus yang tercurah buat kita. Tapi satu alasan itu mengalahkan sejuta alasan iblis. Malam hari ini, sekali lagi, iblis kasih sejuta alasan untuk kau lemah, untuk kau down. Ya, keluargamu, bla bla bla, bisnismu, kesehatanmu. Iblis boleh kasih sejuta alasan. Tapi Tuhan Yesus hanya satu alasan, yaitu salib Kristus, darah Yesus yang sudah berteriak, Tetelestai, it is finished. Saudara, ketika Tuhan Yesus berteriak, sudah selesai, artinya iblis sudah dikalahkan. Dan teriakan itu jauh lebih kencang daripada setiap jeritan intimidasi yang sedang menguasai hidupmu. Jeritan Tuhan Yesus di atas kayu salib dengan kuasa darah Yesus jauh lebih berkuasa dari semua kuasa kegelapan yang sedang menyerang hidupmu. So malam hari ini katakan Jehovah Rafa, Dia penyembuh setiap kita, karena Tuhan sendiri yang sudah berjanji dan Dia yang sudah akan menggenapinya. Amin, saudara. Amin. Kita mau sama-sama belajar. Karena saat ini saya merasakan ada beberapa di antara engkau yang sedang dijamah oleh Roh Kudus. Ada beberapa di antara engkau yang sudah dengan segera akan menerima mujizat yang sudah engkau nantikan. Dan bahkan dengan segera ketika engkau sedang berdoa buat keluargamu, Tuhan akan memberikannya tepat seperti yang engkau mau. Saya nggak tahu di bulan ini, di bulan Mei, antara engkau yang sedang birthday atau keluargamu yang sedang birthday, I don't know. Tiba-tiba Tuhan bilang tentang birthday on May, di bulan Mei. Hari-hari ini Tuhan katakan, ketika firman Tuhan ini dilepaskan, ini firman Tuhan ini akan terjadi, tergenapi untuk siapapun kau yang percaya. Siapapun kau yang menangkapnya dengan iman, maka itu akan terjadi atas hidupmu dengan segera di bulan Mei ini. Saya nggak tahu siapa yang sedang berulang tahun di bulan Mei ini, sepanjang bulan Mei ini. Tapi Tuhan kasih pesan begitu kuat untuk siapapun kau atau keluargamu atau saudaramu yang berulang tahun di bulan Mei ini. Tuhan bilang dengan jelas bahwa your time, waktu penggenapanmu, your fulfillment time is coming soon. Tuhan sedang bilang bahwa masa penggenapan atas hidupmu akan segera tiba. Jadi kalau Bapak Ibu punya saudara yang birthday di bulan Mei, ini dan atau engkau yang birthday, ulang tahun di bulan Mei, Tuhan bilang gini, Tuhan sedang mendengar air matamu. Saya dengar berkali-kali loh, Holy Spirit say, your fulfillment is coming. Masa penggenapanmu sudah tiba. Kau banyak menangis, kau banyak bercucuran air mata karena banyak orang meremehkan hidupmu. Bahkan orang terdekat dalam hidupmu yang membuat imanmu lemah. Tapi malam hari ini Tuhan katakan untuk siapapun kau, untuk keluargamu yang sedang berulang tahun di bulan Mei, katakan, sampaikan pesan itu, bahwa masa penggenapan akan segera tiba. Apa yang sudah kau tabur dengan air mata akan kau tuai dengan bersukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada amin, saudara? Ini pesan bulan Mei.
Kalau secara lengkap sebenarnya saya biasanya ada posting juga di YouTube Bapak Ibu tentang bulan Mei, tentang bulan Iyar. Saya tapi belum posting hari ini, tapi saya udah lebih dulu sampaikan di tempat ini tentang di Mara dan di Elim. Jadi hari ini kalau engkau hari ini posisimu ada di Mara, di tempat yang gak enak, tempat yang pahit, percayalah Tuhan akan bawa engkau ke Elim. Di Elim itu ada 12 mata air, 70 pohon kurma. Dan kita akan mengalami yang namanya pembalikan keadaan. Kita mengalami namanya sukacita yang luar biasa. Kalau hari ini kau dimarah, siapapun kau yang ngalamin pahit, kondisi yang gak enak, jangan menyerah. Tetap berjuang, tetap maju. Karena marah itu nggak selamanya ada atas hidupmu. Kau akan masuk ke Elim. Kau akan terima 12 mata air dan pohon korma, keindahan, kelimpahan, damai sejahtera buat setiap kita. Amin, saudara. Ayo sama-sama, saya juga Bapak Ibu, kita sama-sama belajar dan introspeksi diri. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita tutup firman Tuhan ini dengan doa. Shedeketela rabaya rabaya shiketela rabababababa. Oh la rabana sikitia la rabana shikitia la rababababa. Oh la rabaya shikitia di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Pada malam hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu tentang Mara dan Elim, di mana ini adalah kairos dan momentum Tuhan. Kami mau berkatakan Tuhan bahwa ini adalah bulan kesembuhan kami. Ini adalah bulan di mana Tuhan ubahkan yang pahit menjadi kemanisan. Ini adalah bulan di mana kami harus punya respon hati yang benar. Kami nggak mau bersungut-sungut, kami nggak mau melupakan perbuatan tangan Tuhan, kami nggak mau mengandalkan manusia. Tapi kami mau berseru pada Tuhan, kami mau fokus sama Tuhan. Kami mau melihat keajaiban demi keajaiban. Dan kami terima lawatan Roh Kudus yang dahsyat luar biasa di Pentakosta nanti. Ajar setiap kami Tuhan, ubahkan setiap kami Tuhan. Oh haleluya. Setiap firman Tuhan dimeteraikan oleh kuasa darah Yesus jadi genap tuntas. Kami tolak, kebas, patahkan semua serangan balik, tuntutan, tuduhan, intimidasi dalam bentuk apapun. Kami hanya hamba yang melakukan perintah Tuhan kami Yeshua Mashiach. Sembunyikan kami di balik salib Kristus. Saya perkenanan sayap anugerah Tuhan kami dan keluarga besar kami. Oh haleluya. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya, kita sama-sama katakan amin. 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 Ya, terima kasih Bu Rara atas firman-Nya. Sebentar kita akan mendengar pengumuman sebelum doa penutup. Silakan Lukas. Shalom PD Harvest Blessing, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, selamat datang. Mungkin yang baru pertama kali hadir, Tuhan Yesus mengasihimu. Untuk doa malam online setiap hari Senin, untuk Senin depan tanggal 16 Mei 2022 jam 7 malam bersama Bapak Gembala kita, Bapak David Lee, datang terima lawatan Tuhan lewat doa dan penyembahan. Untuk ibadah raya online setiap hari Rabu, tanggal 18 Mei 2022 jam 7 malam bersama hambanya Bapak Lukas Pohan. Mari hadir, alami jamahan dan hadirat Tuhan yang ajaib. Amin. Ucapan terima kasih kepada Ibu Rara Siahaan. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan, keluarga, dan segala keperluan disediakan Tuhan. Tuhan memberkati. Persembahan bisa ditransfer ke BCA atas nama Bapak David Limanto, nomornya 1030565807. Persembahan umum, perpuluhan, ucapan syukur untuk pengembangan PD Harvest Blessing. Pembina rohani dan seluruh pengurus mengucapkan God bless you. Sampai bertemu minggu mendatang. Amin. Ya, Bapak Ibu, kita akan tutup ibadah ini setelah doa penutup. Nanti bila tidak keberatan, Ibu Rara Siahaan akan mendoakan Anda yang mau didoakan. Anda yang tidak mau didoakan, Anda bisa live setelah doa penutup. Jangan lupa untuk minggu depan setiap doa doa malam setiap hari Senin ini merupakan juga sebuah pemuritan tentang keadaan, kondisi, kerohanian Anda supaya bisa di follow up lewat doa malam. Tadi ibadah raya setiap hari Rebu, Anda bisa terus ikuti lewat Zoom selama di bulan Mei ini. Terima kasih Tuhan buat ibadah yang luar biasa malam hari ini.
Tuhan begitu indah, begitu ajaib, begitu luar biasa akan menggenapi janji-janji-Mu yang terbaik atas hidup kami. Buat kami Tuhan untuk tidak jadi Israel-Israel yang daging, tapi Israel-Israel yang roh, yang betul-betul melakukan dengan benar, sehingga ketika kami melakukan dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan berpihak atas hidup kami. Jehovah Rafa itu akan terjadi, akan tergenapi, dan kami semua di tempat ini, di PD Harvest Blessing ini, akan mengalami penuaian, pelipat gandaan, sehingga kami boleh semakin percaya Kristus Yesus yang kami sembah, itu adalah Tuhan yang ajaib, yang bekerja dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Terima kasih buat firman-Mu, biar Kau genapi buat setiap pribadi yang mendengar, berkati juga Ibu Rara, apa yang dibutuhkan Tuhan sediakan, pakai beliau, di mana dia berada, menjadi berkat bagi banyak orang. Terpuji nama-Mu. Biar setiap tangan yang terangkat, terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, menyertai, melengkapi, memberkati, menyembuhkan, dan membuat hidupmu berkemenangan hari ini sampai Yesus datang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin.